Dalam perjalanan iman kita, di dalam kita menerima mentoring daripada para guru-guru kita, kata Rasul Paulus, kamu punya banyak pendidik tapi tidak banyak bapak. Akulah bapakmu di dalam Tuhan. Demikian juga dalam kedewasaan. Jangan puas menjadi orang muda yang mengalahkan kuasa kegelapan. Sebab kita harus menuju menjadi dewasa penuh dan menjadi bapak-bapak yang mengenal Dia yang telah ada sejak semula, yaitu Kristus. Keiman kita tidak akan lebih daripada pengenalan kita akan Yesus Kristus. Bahkan Kristus Yesus yang telah ada, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa itu. Karena itu perjalanan iman kita yang dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, kemudian Bethel, Kristen penuh Roh Kudus, dan Jericho, Kristen amanat agung KAA, tidak berhenti sampai di sana. Tinggallah di Jericho, kata Elia. Tuhan menyuruh aku menyeberang Yordan. Yordan, Yarden, the descender, sungai yang menurun, sungai kematian. Dan ada banyak orang bingung sampai di sini, karena banyak orang inginnya up. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami, yaitu dihina, direndahkan. Sebab Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2:15, janganlah mengasihi dunia dan segala benda-benda yang ada di dunia. Sebab barang siapa mengasihi dunia dengan yang ada di dalamnya, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Ya, sebab semuanya itu yaitu keinginan ataupun nafsu mata, nafsu daging. Mata bisa lapar loh, hati-hati. Nafsu daging dan keangkuhan hidup tidak berasal daripada Bapa. Karena itu ketika kita menyeberang Yarden, menyeberang Yordan, itulah yang kita mati terhadap diri sendiri. Saya punya suatu kebiasaan, yaitu kalau saya dihina, saya begini saja. Dan saya katakan, aku telah mati dan hidupku ada tersembunyi dalam Kristus. Sebab saya tahu itulah kuncinya. Tidak banyak orang berkhotbah tentang pikulah salibmu setiap hari, sangkalah dirimu. Ya, tidak banyak, saudaraku. Sekali lagi, kita ikut Tuhan itu bukan kenyamanan, bukan kesuksesan, tapi bagaimana mempermuliakan Tuhan, kedewasaan dan kesempurnaan. Ketika Kristus berkata, sudahlah genap, tetelestai, padaku ada makanan yang kamu tidak kenal, Yohanes pasal 4, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hidup saya yang sudah mendekati 70 tahun, goal saya cuma satu, bukan cuma finish well, but finish great. Apa yang harus saya lawan? Diri saya sendiri, ya. Sebab yaitu masih ada, selama daging ini masih ada, keinginan daging, keinginan mata, nafsu daging, dan satu lagi yang kelihatan tidak berbahaya, keangkuhan hidup. Mungkin tidak kelihatan, dari depan kita bilang haleluya, tapi hati itu cuma kita yang tahu. Karena itu ketika kita menyeberang Yordan, kuasa Roh Kudus menolong kita untuk mengalahkan nafsu mata, nafsu daging, dan keangkuhan hidup. Karena itu tidak banyak sampai di sini. Lahir baru, good, penuh Roh Kudus, wonderful. Amanat agung, hebat. Jangan berhenti di sana. Demi hidupmu dan demi Allah yang hidup dan hidupmu sendiri, kata Elisha, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kegigihan, ketekunan, kekuatan, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Dan mereka berdua, Shinaim, menyeberang Yordan. Dan look what happened, kita dengar minggu depan. God bless you warga kerajaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang setia, yang senantiasa menopang kami dalam kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku
membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa yang setia, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Shalom. Kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan lewat ibadah kita hari ini. Mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan pemberitaan ini, supaya kita sama-sama boleh menangkap isi hati Tuhan lewat firman yang hendak saya sampaikan. Kepadamu ya Bapa kami naikkan syukur, buat hari ini kembali kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Mari Kau berfirman kepada setiap kami, urapi kami semua, Roh Kudus tolong kami semua, untuk sama-sama boleh belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya hidup kami diubahkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah hidup murah hati. Hidup murah hati. Firman Tuhan terambil dari Lukas 6 ayat 36. Ayat ini mengatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Terjemahan lain mengatakan, hendaklah kalian murah hati seperti Bapa kalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, ada satu
yang saya boleh dapatkan. Kenapa dikatakan kalau kita murah hati, itu kita melakukannya seperti Bapa. Nah, dalam hidup kita, dalam hidup manusia, saya dapati ada 2 faktor, saudara, yang memberikan satu pengaruh dalam hidup kita. Yaitu yang pertama adalah faktor genetika. Sifat watak seseorang akan bisa kita kenali, bahkan bukan hanya sifat watak, terkadang rupa, terkadang suara, terkadang cara berjalan, cara tidur, terkadang saya jumpai itu mirip dengan orang tua kita, entah itu dengan ibu kita atau dengan ayah kita. Itu yang saya perhatikan. Nah, kemiripan itu yang kerap kali cukup bisa memberikan referensi ketika seseorang anak itu tidak beda jauh dengan orang tuanya. Ada pepatah mengatakan buah itu jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya. Jadi kerap kali cara hidup kita, watak kita, sikap kita, perilaku kita ada kemiripan dengan orang tua kita. Nah, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Bapa kita murah hati, kemiripan yang bisa dilihat dalam hidup kita murah hati. Itu yang diajarkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, faktor yang pertama adalah faktor genetika. Ya. Bahwa kemiripan kita dengan orang tua kita itu karena faktor genetika, faktor keturunan. Ya, bicara tentang sikap, watak, perilaku, ya, kadang cara jalan, cara kita bicara, itu kerap kali kita jumpai mirip dengan orang tua kita. Nah, di dalam 1 Yohanes 3:9 bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan begini. Orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab sifat Allah sendiri ada padanya. Bagaimana mungkin? Nah, karena sifat Allah itu sesungguhnya ada benih ilahi. Saat kita menjadi anak Tuhan dilahirkan kembali, ada benih ilahi dalam hidup kita. Sehingga sifat watak perilaku kita berangsur-angsur dari sifat dosa itu berangsur-angsur menjadi sifat seperti Allah. Kita tidak hanya sekedar meniru, tapi secara otomatis harusnya terjadi karena ada benih ilahi, ada sifat Allah di dalam kita, maka perubahan itu harus terjadi. Jadi kalau Bapa kita menyatakan Allah di dalam Kristus Yesus itu Bapa kita, maka Bapa yang murah hati itu, sifat Allah yang murah hati itu harusnya tercermin dalam hidup kita. Nah mari kita memperhatikan. Saudara sadari atau tidak? Atau saudara mengatakan, enggak itu Pak. Sifat saya masih seperti dulu. Saya ini suka maki-maki, suka marah-marah. Nah itu tanda tanya besar saudara. Tapi bagi orang-orang yang normal, harusnya ada perubahan. Karena ada benih ilahi, sifat ilahi berangsur-angsur, karakter sifat dosa itu mulai terkikis dan mulai hilang. Kalau kita terus menuruti perbuatan daging kita, sampai kapanpun, karakter ilahi di dalam kita rasanya tidak pernah keluar. Tapi kalau kita membiarkan, mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, yang di dalam kita ini mulai diizinkan untuk Tuhan perbarui dan terus perbarui, maka sifat watak karakter Tuhan akan muncul dalam hidup kita. Nah yang kedua, faktor yang kedua adalah faktor teladan. Saya melihat begini saudara, kalau orang tua itu suka nipu, suka bohong, maka anak akan meniru gaya hidup.
orang tua. Kalau orang tuanya itu memang suka peduli orang lain, suka menolong orang lain, anak melihat, anak mendengar, anak memperhatikan, dan dia akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tua yang suka hidup teratur, keteraturan, sejak kecil dia menyaksikan orang tuanya begitu disiplin, begitu teratur. Kelak anak itu bertumbuh seperti orang tuanya. Dia mulai teratur, dia mulai disiplin. Kalau orang tuanya malas, tidak rajin, maka jangan berharap anaknya nanti kelak juga rajin. Anak akan meniru orang tuanya yang malas-malas. Ibu saya adalah seorang yang tangguh, tabah hati. Maka saya memperhatikan saudara-saudara saya di dalam perjuangan hidup, mereka menjadi orang-orang yang struggle, orang-orang yang tabah, orang-orang yang kuat. Nah, mari kita menyaksikan keteladanan kita juga merupakan faktor, karena anak akan meniru ketika dia melihat dan mendengar. Memperhatikan apa yang dilakukan orang tua. Seorang anak remaja yang melihat, menyaksikan di mana ayahnya sering memukuli ibunya dan menganggap itu biasa-biasa saja, dan dia menyaksikan setiap hari perilaku ayahnya, maka kelak jangan heran kalau anak itu terhadap istrinya nanti, anak itu akan melakukan yang sama. Karena keteladanan itu berbicara lebih kuat daripada ucapan. Amsal mengatakan di dalam Amsal 29 ayat 19, dengan kata-kata saja seorang hamba atau seorang anak tidak dapat diajari. Sebab walaupun dia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kenapa? Sudah diajari, sudah dinasihati, sudah dibilangi, sudah dilarang. Tapi kenapa? Dia mengerti itu tidak boleh. Dia mengerti itu tidak baik. Kenapa? Dia juga tidak mengindahkan. Karena dia menyaksikan keteladanan. Ada orang tua yang mengatakan, kamu tidak boleh merokok. Tapi setiap saat, setiap hari dia menyaksikan orang tuanya merokok. Dan ketika orang tuanya, anaknya mulai protes dengan ayahnya, dan ayahnya mengatakan, biarkan papa saja yang merokok, tapi kamu jangan. Itu nonsens, saudara. Sebab dia hanya meniru, memperhatikan, meneladani apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, kita anak-anak Tuhan yang kita teladani itu siapa? Lewat pemberitaan tadi, lewat firman tadi, yang kita tiru sebenarnya adalah yang kita lihat teladan itu ada di dalam Bapa, ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan Kristus telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia sudah meninggalkan teladan. Tidak usah macam-macam, ikuti saja teladannya dia. Karena benih ilahi sudah ada dalam hidup kita. Benih itu yang memampukan saat engkau mau mengikuti teladan atau jejak yang dia tinggalkan dalam hidup kita. Bagaimana gaya hidup Yesus? Dia begitu peduli, dia begitu menaruh empati pada orang lain, dia begitu care sama orang lain. Coba saudara perhatikan, dia tidak pernah mengutamakan dirinya sendiri. Dia selalu memperhatikan orang lain, menaruh belas kasihan kepada banyak orang. Itulah yang dia lakukan. Tapi fakta membuktikan tidak sedikit yang mengaku anak Tuhan, tapi hidupnya tidak sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup murah hati. Mengatakan dia anak Tuhan, mengatakan dia Kristen, tapi hidupnya begitu pelitnya luar biasa. Begitu kikirnya luar biasa. Itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Kau boleh keluar masuk gereja. Kau boleh pindah dari gereja satu kepada gereja lain. Tapi selama engkau tidak meniru gaya hidup Kristus,
engkau tidak melakukan sebagaimana yang Bapa kehendaki, percuma. Percuma. Bahkan terhadap orang kikir, orang yang selfish, orang yang mementingkan diri sendiri, Tuhan tidak suka. Terhadap orang-orang yang kikir kita tidak boleh bergaul bahkan. Wah, itu kejam sekali saudara. 1 Korintus 5 ayat 11 mengatakan, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang sekalipun menyebut dirinya saudara. Itu artinya orang Kristen adalah orang cabul, orang kikir, orang tamak, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang-orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Bahkan tidak boleh saudara bergaul. Kenapa tidak boleh? Karena cepat atau lambat gaya hidupnya akan saudara tiru. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik? Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang tidak punya belas kasihan, orang-orang yang kikir, orang-orang yang cabul, orang-orang yang menipu, orang-orang yang tamak rakus, kelak kita akan jadi seperti itu. Nah, kita tidak boleh bergaul. Tidak boleh bergaul. Bergaul itu artinya interaksi begitu dekat, saudara. Nah, mari kita melihat apakah Tuhan itu sedang hanya sekedar memberikan kepada kita sebuah wacana supaya kita ini hidup murah hati, nanti kita dipuji orang, kita boleh membanggakan diri kita, supaya kita boleh dikenal orang. Bukan. Murah hati itu, mengapa kita harus hidup murah hati? Hal yang pertama saudara perhatikan. Di dalam Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kalau saudara murah hati itu berbuat baik kepada diri sendiri. Sekalipun mungkin kepada orang lain tentunya. Tapi impact-nya itu buat diri kita sendiri. Semakin kita tidak pernah melakukan hidup murah hati, hidup kita akan tersiksa. Akan tersiksa. Karena di dalam Amsal 11 ayat 17 ini mengatakan, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Harusnya orang yang kikir itu menyiksa badannya sendiri. Kalau saudara pikir memang benar sih. Ada orang yang begitu kaya tapi tidak bisa menikmati hidup wajar. Uangnya banyak untuk makan buat dirinya sendiri dan keluarganya. Begitu dia irit sampai sebegitu rupa. Rasa-rasanya untuk mengeluarkan uang belanja buat keluarganya. Rasa-rasanya beratnya luar biasa. Untuk dirinya sendiri. Saya punya kerabat di Jakarta seperti itu. Ke Kristen, ke gereja. Tapi pelitnya luar biasa. Saya mengatakan tidak berarti bahwa saudara, mari ketika saudara kaya raya, saudara boros-boroskan. Bukan itu maksud saya. Jangan terlalu ekstrim ke sono. Tapi kita diajar oleh Tuhan murah hati. Bahwa murah hati itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Nah, Alkitab mengatakan, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang kejam itu menyiksa badannya sendiri. Orang yang menyiksa badannya sendiri, kalau saya boleh ngomong, orang yang bodoh. Karena orang yang kejam menyiksa badannya sendiri, bagaimana tidak bodoh? Dia merusak dirinya sendiri, dia merusak kehidupannya, dia mencelakakan dirinya sendiri. Buktinya ada enggak? Ada, saudara. Orang yang hatinya penuh dengan dendam, kebencian. Orang yang hatinya penuh dengan kemarahan.
Orang yang hatinya penuh dengan keserakahan, ketamaan, kerakusan. Hatinya penuh dengan permusuhan. Ini sesungguhnya orang-orang yang dikatakan orang-orang yang merusak badannya sendiri. Dari mana saya tahu? Matius 22:39. Ayat ini mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi sesama, kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita memusuhi sesama, kita memusuhi diri kita sendiri. Kalau kita membenci sesama, kita membenci diri kita sendiri. Kalau kita bermusuhan dengan sesama, kita bermusuhan dengan diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat kepada sesama, kita berbuat jahat kepada diri kita sendiri. It's okay toh. Sama-sama. Karena itu saya sering mengatakan bagaimana cara Anda hidup sama dengan cara Anda nanti mati. Selama Anda hidup, hatimu tidak punya martabat, kalau engkau mati juga tidak punya martabat. Selama engkau hidup tidak punya belas kasihan, tidak punya kasih, kelak mati engkau juga sama. Tidak punya belas kasihan, tidak punya kasih. Dikatakan anehnya Alkitab mengatakan orang yang kejam. Orang yang kejam itu orang yang sadis, saudara. Orang yang tega. Kalau orang Jawa Timur mengatakan orang yang tegel. Kejam. Kenapa dikatakan tidak punya belas kasihan? Hatinya itu loh, tidak punya belas kasihan. Tidak ada kemurahan, tidak ada kebaikan, tidak ada kasih. Kalau kita dengan sesama, kita tidak punya kasih, mustahil kita mengasihi diri sendiri. Mustahil. Karena Alkitab justru mengatakan, kalau kita kejam dengan sesama, kita akan kejam, kita akan merusak diri kita sendiri. Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah kita tahu, ketika kita hidup murah hati, sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Orang yang hidupnya selalu menaruh kebencian, dendam, dan permusuhan, tidak pernah orang itu mengalami sukacita. Kenapa? Karena hatinya terus tertawan. Hatinya, hidupnya dirusak sendiri. Kerap kali saya jumpai orang Kristen banyak mengalami seperti itu. Banyak sekali. Tidak sedikit. Karena itu marilah kita tahu bahwa ternyata hidup murah hati bukan hanya mencari popularitas. Hidup murah hati adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kalau tahu ini untuk kebaikan diri kita sendiri, kita akan lakukan. Amin. Yang kedua, mengapa kita harus hidup murah hati? Sebab lewat hidup kemurahan hati, kita akan mengalami kemurahan. Lewat hidup murah hati, kita akan mengalami kemurahan. Matius 5 ayat 7 mengatakan, berbahagialah atau diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita murah hati, kita akan beroleh kemurahan. Di mana saja, kapan saja. Saya pastikan kalau Anda mengembangkan cara hidup murah hati, tindakan kasih, kebaikan hatimu, Anda akan mengalami, Anda akan menuai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Matius 7:12 mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Jadi kalau kita ingin orang murah hati dengan kita, kita harus belajar terlebih dahulu hidup murah hati. Belajar. Galatia 6 ayat 9 dan 10 mengatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik, kemurahan hati juga berbuat baik. Ya, berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kenapa ada jika kita tidak menjadi lemah? Teruslah menabur kemurahan hati. Teruslah menabur kemurahan hati. Jangan izinkan orang lain untuk menghentikan. Jangan perhatikan ocehan orang lain.
Yang penting engkau sedang melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang penting engkau sedang mempraktekkan firman Tuhan. Terus lakukan, jangan peduli. Mungkin orang yang kau berikan kemurahanmu, dia menyalahgunakan atau dia salah mengerti. Jangan peduli itu. Lakukan terus. Belajar untuk hidup murah hati. Saudara akan menuai dari apa yang saudara perbuat. Tidak akan pernah tidak. Tidak akan pernah tidak. Hidup murah hati akan membawa dampak engkau dan saya mengalami kemurahan. Baik kemurahan dari Tuhan maupun kemurahan dari sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita hidup murah hati? Sebab dengan murah hati dapat membangkitkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Ketika kita bermurah hati kepada seseorang, tanpa kita melihat, tanpa kita mendengar, tanpa kita mengetahui, saya percaya dalam kedalaman hati orang itu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat Bapak itu aku diberkati. Terima kasih. Terima kasih. Pasti saudara. Saat kami dulu miskin, tidak punya apa-apa. Mungkin kami tidak punya lauk. Pada waktu itu pernah mengalami satu hari. Tiba-tiba ada seorang jemaat yang memberikan kami lauk begitu banyak dari sisa pesta. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ternyata Tuhan memperhatikan, Tuhan memelihara. Lewat kemurahan hati seseorang yang hidupnya sederhana, kami merasa diberkati. Belajar saudara, bahwa kemurahan hati itu dapat membangkitkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11 bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, Allah menyediakan benih untuk si penabur dan makanan untuk kita. Ia juga akan menyediakan dan memperbanyak apa yang kalian tabur, supaya hasil kemurahan hatimu bertambah pula. Dengan demikian kalian akan serba cukup dalam segala hal, sehingga kalian selalu dapat memberi dengan murah hati. Dan pemberian-pemberianmu yang kami bagikan menyebabkan banyak orang mengucap terima kasih kepada Allah. Coba saudara perhatikan dari 2 Korintus 9 ayat 10 ini. Allah karena kasih karunia-Nya menyediakan benih buat kita, untuk kita tabur. Namun Dia juga menyediakan roti buat kita untuk kita makan. Dan Dia akan menambah taburan lewat kemurahan hati kita. Kemurahan hati yang kita tabur itu ditambahkan oleh Tuhan. Supaya tuaian kemurahan itu semakin banyak. Sehingga kita mengalami kelimpahan, kemakmuran. Segala kebutuhan kita tercukupi. Dengan kita mengalami kemakmuran, dengan kita mengalami berkat yang luar biasa, kita bisa menyalurkan lewat kemurahan hati kita kepada orang lain. Dan orang lain itu bisa mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Untuk saudara belajar murah hati, jangan menunggu saudara kaya. Karena kemurahan hati tidak ditentukan oleh kaya miskin seseorang. Sebab kemurahan hati itu bicara tentang hati, bicara tentang mental kita. Ada orang yang begitu kaya, tapi hidupnya pelitnya luar biasa. Jangan saudara berkata, ya nanti saja Pak, kalau aku sudah kaya, kalau aku sudah makmur, aku baru murah hati. Tidak akan pernah saudara lakukan. Justru hari ini mulailah, di saat-saat engkau berkekurangan, belajar untuk murah hati. Dalam perkara-perkara kecil, dalam perkara-perkara tidak berarti, mulai exercise, mulai latihan. Kalau kita tidak mulai hidup murah hati dari kekurangan kita, mustahil kita bisa murah hati dalam kelimpahan. Perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak belajar murah hati dalam hidup ini, dalam kekurangan kita,
kita tidak akan pernah bisa murah hati dalam kelimpahan. Tidak akan pernah. Saya tunjukkan kepada saudara, 2 Korintus 8 ayat 2 bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka, yaitu jemaat Makedonia, sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat. Jadi jemaat ini sudah diuji dengan kesukaran yang berat. Tetapi di tengah-tengah kesukaran itu, artinya di dalam kondisi yang sulit itu, mereka bersukacita dan sangat murah hati dalam memberi sumbangan untuk menolong orang lain, meskipun mereka miskin sekali. Perhatikan, jemaat Makedonia ini miskin sekali. Dan mereka sedang diuji dengan kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang begitu berat. Apakah mereka menunggu sampai mereka diberkati? Apakah mereka menunggu sampai mereka ini kaya, baru memberi sumbangan atau persembahan untuk menolong orang lain? Alkitab tidak mengatakan, saudara. Justru di tengah-tengah kesulitan yang begitu berat itu, mereka memberi. Mereka hidup murah hati untuk menolong orang lain. Jadi untuk kita belajar hidup murah hati, jangan menunggu engkau diberkati. Justru dalam kekurangan inilah saudara belajar menabur kemurahan, belajar untuk memberi, belajar untuk hidup murah hati. Karena saya pastikan kalau dari kekuranganmu, engkau mau belajar secara konsisten, engkau hidup murah hati, saat kelimpahan, engkau akan lebih-lebih lagi melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Jangan menunggu saudara kaya. Banyak orang kaya, begitu saya berkata, mereka punya mental begitu miskin. Hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tidak punya belas kasihan kepada orang lain. Hidupnya kikirnya luar biasa. Dan tamaknya luar biasa. Bahkan ketika saudaranya menderita pun, dia tega untuk membiarkan, untuk tidak menolong. Bahkan ketika saudaranya minta tolong pun, dia maki-maki, dia marah-marah. Namun dia mengatakan, aku anak Tuhan, aku melayani Tuhan. Saya percaya Tuhan rasanya sedih melihat orang-orang seperti ini. Hidupnya hanya rakus, tamak untuk dirinya sendiri. Tapi mari kita belajar murah hati. Hidupnya murah hati. Itu adalah hidup yang sangat menguntungkan buat diri kita sendiri. Kita akan mengalami kemurahan. Dan itu akan membangkitkan rasa syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang mengatakan kepada saya, Pak, tapi dalam kenyataan Tuhan itu membeda-bedakan orang. Ada orang yang diberkati, ada yang tidak. Ada orang yang disembuhkan, ada yang tidak. Sepertinya Tuhan itu pilih kasih. Roma 2 ayat 11 mengatakan Tuhan tidak memandang bulu. Artinya Tuhan tidak membedakan orang. Tuhan itu memperlakukan semua orang sama. Matius 5:45 mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan matahari kepada orang baik maupun orang jahat. Diperlakukan sama. Memberikan hujan kepada orang benar tidak benar, sama. Yang menjadi beda apa? Nah, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Kita telah diberikan pilihan oleh Tuhan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Aku memperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Aku memperhadapkan kepadamu kemakmuran dan kekurangan.
Aku memperhadapkan kepadamu kesembuhan dan kesakitan. Pilihlah. Itu tergantung kita yang memilih. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Namun kalau saudara ingin mengalami berkat Tuhan, kelimpahan dari Tuhan, saudara harus bekerja sama dengan Tuhan. Sebab Efesus 3:20 mengatakan, bagi dialah yang sanggup memberikan lebih besar daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa di situ saya mengartikan iman kita yang bekerja di dalam kita. Kalau kita punya iman, kita ingin hidup diberkati Tuhan, hidup kita berubah. Jangan tunggu, mulai sekarang belajar hidup murah hati. Nanti benih-benih itu akan diperbesar oleh Tuhan. Dan tuaianmu akan semakin besar. Tuhan tidak pilih kasih. Kalau Anda sendiri tidak ingin disembuhkan, Tuhan akan membiarkan kau tetap sakit kok. Kenapa kepada orang yang 38 tahun lumpuh itu Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Karena banyak orang tidak mau sembuh. Kalau Anda tidak ingin diberkati, Tuhan juga akan membiarkan engkau hidup dalam kekurangan. Itu pilihan saudara. Dan Tuhan tidak memaksa. Tapi kita bisa mengalami kemakmuran saat kita taat, kita punya iman, kita taat, kita percaya akan perkataan Tuhan. Saat kita melatih diri kita untuk melakukan ketaatan itu, maka hidup kita berubah. Yang jadi persoalan kita ini tidak mau untuk bekerja sama dengan Tuhan. Kita tidak mau hidup dalam ketaatan. Kita maunya hidup semau kita. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Ada seseorang yang mengatakan, yaitu Donny Thomas mengatakan begini. Kita dilahirkan karena alasan tertentu. Kita dilahirkan karena alasan tertentu. Tetapi tidak semua orang menemukan alasan itu. Mengapa? Sukses dalam kehidupan ini tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda raih dalam kehidupan. Jadi sukses dalam kehidupan ini tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda raih dalam kehidupan. Atau yang Anda capai bagi dirimu sendiri. Melainkan apa yang Anda perbuat bagi sesama. Kapan saudara mulai melatih hidup murah hati? Hari ini. Jangan tunggu. Sampai nanti kita mati, kita tetap menjadi orang-orang pembawa kikir. Kita tidak bermartabat. Kalau hidup ini tidak bermartabat dan tidak mau berubah, sampai mati kita martabat kita tetap sama. Dan kita tidak mau konyol seperti itu. Kita mau menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Karena kita telah melakukan firman Tuhan, menunjukkan eksistensi kita sebagai anak-anak Tuhan yang boleh meniru dan mewarisi gaya hidup daripada Bapa di surga, daripada Yesus Kristus Tuhan. Tutup Alkitab saudara. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh kami mengerti dan kami alami, kami praktekkan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menuai. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Berkati umat-Mu yang Kau kasih ini. Ajar mereka untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Yaitu belajar hidup murah hati. Karena mereka akan menikmati tuaian dari kemurahan yang mereka tabur. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga kami berdoa buat yang sakit. Kalau ada di antara umat-Mu yang sakit, Tuhan, kami butuhkan jamahan-Mu. Kami butuhkan kesembuhan-Mu. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, anak-Mu sudah disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang kesulitan secara ekonomi.
Biarlah Tuhan saat mereka mendengar firman ini, mereka boleh melakukannya. Bahwa segala taburan kemurahan hati mereka akan Bapa lihat, sehingga mereka boleh menuai dari apa yang mereka tabur, sehingga mereka hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, dari pusat sampai daerah. Juga kami berdoa buat aparat TNI dan Polri. Berikan Tuhan mereka kekuatan kesehatan untuk menjalankan tugas sehari-hari. Berikan hikmat yang daripada-Mu, lindungi mereka dari paparan COVID Corona, supaya mereka boleh melakukan tugas itu dengan baik. Karena Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memulihkan bangsa kami dari segala krisis demi krisis yang saat ini melanda dunia. Kami percaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan